Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Korean 666 yang berjudul Aroma Jagal Mustika. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Aroma Jagal Mustika, sebuah cerita dari Korean 666, based on true story. Alunan irama Jawa terdengar merdu di setiap sudut desa. Tarian gemulai anak kecil semakin memeriahkan suasana sore itu. Terdengar jelas alat-alat musik tradisional sedang beradu hingga menimbulkan irama yang sangat merdu. Sinden yang dikenal dengan nama Makjum bersenandung syahdu hingga menghipnotis para penonton agar tetap tinggal dan menonton. Alunan irama Jawa perlahan berhenti, menandakan waktu maghrib sudah tiba. Para penari dewasa sedang bersiap-siap untuk pertunjukan inti dari acara Jaran Kepang atau Kuda Kepang. Wajah mereka dihiasi rupawan hampir menyerupai dandanan ibu-ibu yang ingin pergi ke pasar, putih dan menor sekali. Tapi hal itu tentu terkesan biasa, karena memang begitulah aturannya. Selang waktu berjalan, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, menandakan acara yang paling ditunggu-tunggu akan segera dimulai. Para penari kuda bambu mula-mula akan menari sempoyongan, olang-aleng. Begitulah para penari menyebut alunan yang semakin cepat. Tabuhan gendang yang mulai dipercepat, para penari pun demikian. Menari semakin cepat dan tidak beraturan. 1, 2, 3, dan buk. Satu persatu para penari terjatuh. Dari 8 penari hanya 2 yang tidak terjatuh. Bagi para penonton yang terjatuh adalah penari yang baik, sedangkan yang tidak adalah penari yang buruk. Hal ini bukan dari lemah gemulainya cara mereka menari, melainkan apa yang penari simpan dan jaga ketika menari. Namun, bagi para penari sendiri, tidak begitu senang jika harus terjatuh ketika menari. Alasannya simple. Yang pertama, karena ia akan kotor jika terjatuh. Dan yang kedua, ia akan malu ditonton orang ramai sedangkan dirinya tidak sadarkan diri. Meski dengan fisik yang masih terjaga. Di saat itulah penonton mulai sedikit tegang. Kenapa? Bukankah mereka senang seharusnya? Penonton akan mulai tegang ketika para penari yang terjatuh mulai mencari temannya. Mereka akan mencari penonton yang memiliki isian atau semacam kodam yang ia dapat di tempat perguruan mereka. Kadang tanpa mencari, para penonton justru akan malah mengundang isian mereka untuk hadir dan unjuk gigi pada acara jaranan itu. Menarik, terlihat seperti debus yang dicampur dengan tabuhan Jawa dan tarian lemah gemulai. Hal yang lucu adalah ketika salah satu dari penari kedatangan tamu yang tidak diundang. Seperti ketek putih. Para penari sangatlah menghindari ketek putih hadir ketika acara jaranan. Selain tidak diinginkan, tentu saja sangat memalukan bagi para penari. Karena tingkahnya yang tidak pernah diduga akan seperti apa. Semakin malam, acara tentu saja semakin meriah. Isian yang tua-tua mulai berdatangan dan semakin memeriahkan acara. Hal yang menarik adalah para penari dan penonton yang harus mengeluarkan isian mereka dan mengembalikan kesadaran tubuh pemiliknya. Ada yang mudah, ada yang susah. Yang mudah tentu saja cepat sadar. Sedangkan yang susah itulah isian yang tua. Terkadang isian akan meminta hal yang aneh.
Mulai dari meminta tabuhan gong yang beraneka suara, meminta daun yang susah dicari, dan lain sebagainya. Bagian pertama. Malam berlalu, pagi sudah hampir datang. Oki dan yang lain kembali ke rumah masing-masing setelah sebelumnya membereskan perkakas acara jaranan. Badan Oki terasa sakit sekali. Lidahnya seperti mati rasa. "Gar, tadi aku makan apa?" tanya Oki yang masih meludah-ludah karena risih dengan lidahnya yang tidak jelas apa yang dirasakannya. "Mana aku tahu, aku juga masuk tadi," jawab Linggar, yang memang satu motor dengan Oki menuju ke rumah. "Oh, emang goblok," sahut Oki geram. "Ngomong apa kamu? Ang nang ongko yo," jawab Linggar dengan logat Minangnya yang kental. Ya, Linggar asli orang Minang. Orang tuanya berasal dari Padang dan Linggar baru pindah ke Kayu Aro pada sekitar tahun 2009. Setelah kejadian gempa Padang yang mengakibatkan rumahnya rusak parah, hingga keluarga mereka pindah dan membeli rumah di daerah Batu Lapang. Singkat cerita, Linggar mulai mengenal satu persatu orang di sekitar, dan salah satunya adalah Oki. Oki memang jauh lebih tua dari Linggar. Oki saat itu sudah kelas 2 SMA, sedangkan Linggar masih kelas 3 SMP. Tapi karena badan Linggar besar, wajahnya pun terlihat sama tuanya dengan Oki. Hingga pada suatu ketika mereka berdua memutuskan untuk ikut pada sebuah padepokan silat yang bernama Langgam Jiwo. Itu bukan nama asli ya sobat horor. Oke, next. Setahun berlalu, ilmu tenaga dalam mereka semakin terasah, hingga mereka diajukan menjadi penari pada setiap acara jaran kepang. Mulanya Oki dan Linggar hanya menjadi penari biasa, hingga mereka berdua bertekad untuk membuka kurungan atau semacam membuka isian yang dijadikan sebagai penjaganya. Membuka kurungan sendiri bukanlah sesuatu yang mudah. Ada beberapa ritual yang harus dilakukan dan juga pantangan yang harus tetap terjaga. Bagian kedua, mustika pertama. 2 hari berlalu. Oki dan Linggar belum lama pulang dari sekolah. Aktivitas mereka seperti biasa. Duduk santai di ruangan depan sembari menyesap rokok dan kopi hitam mereka. Tak berapa lama kemudian datang teman mereka yang lain, Karto, Erik, dan Alex. Mereka bertiga termasuk dalam padepokan Langgam Jiwo, yang juga sama-sama menjadi seorang penari. Kurungan mereka pun berbeda-beda. Salah satu yang diketahui adalah Karto. Dia didampingi oleh Banaspati sedari dia masih kecil. Di antara mereka berlima, Kartolah yang memiliki kodam yang paling tua, yang dia dapat bukan dari padepokan, melainkan adalah sebuah turunan dari sang kakek. Obrolan ringan pun dimulai. Hingga mereka terhenti pada obrolan yang cukup membuat semuanya berpikir. Kalau kita narik gimana? Tanya Alex yang tiba-tiba bertanya tentang masalah menarik. Dalam dunia padepokan Langgam Jiwo, narik adalah sebuah aktivitas mengambil pusaka atau harta yang tidak kasat mata, baik dengan izin ataupun secara paksa. Alex sendiri ingin menguji kemampuannya yang sudah lama ia asah selama beberapa tahun belakangan. Selain untuk menambah ilmu bagi Alex,
Pusaka yang diincar juga bisa dijadikan uang dan dijual ke tempat penadah benda keramat. Beberapa yang pernah Alex tarik adalah salah satunya koin emas bergambar Soekarno. Alex menjual koin itu dengan harga yang cukup fantastis, berkisar 500.000 per keping. Berbeda dengan koin asli yang dikeluarkan Bank Indonesia. Koin yang Alex dapat semacam koin yang sengaja ditanam dan ditutupi ajian agar tidak ditemukan orang lain. Namun sayangnya Alex terlalu kalap hingga hal ini menjadikan bumerang bagi dirinya. Selama 3 minggu Alex tidak bisa keluar dari rumahnya. Hal yang buruk saat itu adalah ia selalu berteriak minta tolong, entah kepada siapa. Saat didatangi Pak Men atau pemilik padepokan langgam jiwa, Pak Men malah merasa geram dengan kelakuan Alex. Pasalnya, ia tidak memberitahu kepada Pak Men bahwa dirinya telah menarik benda goib yang seharusnya masih berada di tempatnya. Untuk balasan atas kesalahan itu, Pak Men tidak mau menolongnya. Kembali ke pembicaraan. Karto, Eriks, Linggar, dan Oki terkejut mendengar pernyataan Alex yang ingin kembali narik. "Kamu udah pernah makan ginjal bakar nggak, Lex?" sahut Karto yang gemas dengan ucapan Alex. "Kalian bisa kan pakai bahasa Indonesia Raya saja kalau nggak bisa bahasa Minang? Kalian kira aku asbak di sini?" kata Linggar yang juga ikut geram, bukan karena Alex, melainkan karena teman-temannya menggunakan bahasa Jawa dan ia merasa asing. "Ya sudah, kita pakai bahasa Indonesia saja ya," kata Erik setuju dengan medok Jawanya. "Jadi gini ya Lex, pertama, Pak Men udah kecewa sama kamu karena kamu narik gak minta izin dulu. Kedua, kamu narik di tempat yang salah," lanjut Karto menyanggah ajakan Alex tadi. "Ya udah, kita minta izin aja sama Pak Men," tegas Alex. Sedangkan yang lain hanya mendengarkan tanpa bersuara. "Loh, kok malah minta izin? Alasannya apa coba kita narik?" jawab Karto. "Ya kamu tahu, alasannya cuma duit, apalagi?" kata Alex dengan gayanya yang memang tengil. "Wah, rusak ini otaknya. Punya temen otaknya dempet di pantat ya kayak gini," sahut Karto tak tahu lagi harus bagaimana menghadapi sikap Alex yang terlalu egois. "Lah, emang mau narik di mana dan apa?" tanya Linggar tiba-tiba setelah terdiam sesaat. Yang lain terbelalak heran mendengar Linggar yang seakan penasaran dengan niat Alex. "Aku pengen merah delima di Danau Peco," jawab Alex serius tanpa senyum dan dengan nada datar. "Lah, ngapain narik kayak gitu? Di pasar yang jual juga banyak, di toko cincin juga ada," kata Linggar polos. "Bukan yang itu, Nggar. Ini merah delima asli. Kabar yang beredar di tengah padepokan sebelah, cuma ada beberapa merah delima asli yang ditanam oleh ajudan X. Terlepas siapapun yang menanam, aku nggak peduli. Tapi yang jelas itu mahal dong. Selain mahal juga berkhasiat," jelas Alex sembari menyesap rokok yang hampir memutung. "Gini deh Lex, pikiranmu kenapa ke duit terus sih?" tanya Karto lagi. "Semua manusia butuh uang kali Kar, santai aja sih," jawab Alex masih tetap tengil. Karto terdiam sesaat, seolah sedang memikirkan akan sesuatu.
hingga akhirnya keluar kalimat dari lisannya dengan nada menantang. "Oke, aku ikut," kata Karto, membuat keempat temannya bereaksi heran. Bukankah tadi Karto yang menahan niat Alex untuk kembali melakukan aktivitas menarik benda pusaka? Dan sekarang malah dia ikut-ikutan ingin melakukannya. "Serius, Mas?" tanya Oki menyelidik mendekatkan wajahnya ke arah Karto. "Iya, tapi dengan syarat," jawab Karto. "Yah, pakai syarat, Cok. Apa syaratnya?" sahut Alek bertanya. "Iyalah, harus itu. Syaratnya simple. Aku nggak mau kalau cuma merah delima yang diambil. Lah orang di sana banyak mustika. Kenapa harus ngambil satu?" jelas Karto. "Emang ada apa aja, Mas?" tanya Oki penasaran. Sedang Linggar kembali mengehem, tanda harus kembali dengan bahasa Indonesia agar dia jelas. "Oh ya Sobat Horor, sebelumnya aku kasih tahu, semua percakapan di cerita ini sebenarnya menggunakan bahasa Minang, tapi udah aku translate ke bahasa Indonesia. Oke, next." "Banyak pastilah yo, tapi katanya yang paling mantap cuma 4. Ada keris, pasti itu. Ada popok wewe, ada batu merah delima. Nah, yang satu aku lupa," jelas Karto. Mendengar penjelasan itu, keempat teman Karto berpikir dalam-dalam. Benda sebagus itu sangat mahal dan tentu sangat berkhasiat bagi mereka. Ditambah mereka semua mendengar kata popok wewe. Itu adalah yang paling diidam-idamkan oleh banyak murid padepokan. "Udah gini aja, nanti malam kita ke Peco. Kita pastikan aja ada apa enggak di sana. Setuju?" ajak Linggar yang mimik wajahnya terlihat sumringah. "Aku nggak ikut yo, nenekku lagi sakit, nggak bisa ditinggal," kata Erik. "Ya sudah, nggak apa-apa, salam aja buat nenek," sahut Karto menenangkan. "Mantap ini, ya sudah, nanti malam kita kumpul di rumahmu ya Ki," jawab Alek yang sekarang terlihat lebih senang. "Jangan lupa siapin minyak sama bontot, mana tahu lapar nanti Lex," kata Karto kepada Alex hanya untuk mengingatkan apa saja yang harus dibawa. Azan Isya sudah bergema di penjuru desa, dan tibalah saatnya mereka akan memastikan mustika apa saja yang ada di Aroma Peco. Mereka sudah berkumpul sedari maghrib, terkecuali Erik yang tidak bisa ikut karena neneknya yang sedang sakit. Jam sudah menunjukkan pukul 8.30 malam. Motor sudah dinyalakan. Mereka mulai melaju menuju Aroma Peco. Ditemani dengan malam yang gerimis tidak membuat mereka mengurungkan niatnya. Belum terlalu malam untuk mengeksplor apa saja yang ada di sana. "Kuntilanak juga masih dandan sekarang," kata Alek kepada Karto dengan nada tengilnya. Meskipun sebenarnya di antara mereka berempat, Alex lah yang paling penakut. Tapi mulut besarnya itulah yang membuat orang lain menganggap bahwa Alek adalah tangguh. Seketika Alek berkata seperti itu, mata Karto tertuju di persimpangan desa sebelum sampai di Aroma Peco. Ya, itu adalah persimpangan Bento. Karto terkejut melihat sosok yang sudah sangat familiar baginya. Sosok yang sangat ditakuti oleh banyak orang karena penampilannya. Bukan kuntilanak, melainkan pocong. Sosok ini memang sering menampakkan dirinya di persimpangan itu. Dan kabarnya ia jahil dengan orang yang berhenti di persimpangan itu.
Baik itu hanya sekedar nongkrong atau hanya sekedar berteduh ketika hujan. "Lex, guling Lex!" teriak Karto kepada Alex. Sedangkan Ogi dan Linggar masih tertinggal di belakang. "Asem, serius kamu? Gas Kar, gas!" sahut Alex histeris ketakutan. Meskipun berilmu, tapi melihat sosok serupa dengan pocong tetap saja mereka ketakutan. "Mulutmu Lex, jelek banget," kata Karto. Entah karma dari ucapan Alex atau memang sial, Karto justru sekarang merasa takut. Keringat dingin mengucur keluar dari lehernya. Gimana sobat horor? Penasaran kan gimana kelanjutan Alex dan Karto? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.